Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlenta Riani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen sumber daya manusia atau juga yang disingkat dengan MSDM. Saya menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia untuk membantu kalian memahami fungsi penting dan prinsip dasarnya dari dasar manajemen sumber daya manusia. Dan mari kita mulai. Pendahuluan tentang manajemen sumber daya manusia. Penjelasan mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan dan kesuksesan manajemen. Dan apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif secara dapat digunakan sebagai maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Juga ada fungsi manajemen sumber daya manusia, merangkum tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam mengelola hubungan antar organisasi dan karyawan. Yang pertama, pengelolaan talenta, mengidentifikasi, merekrut, dan mengembangkan karyawan berbakat untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. Yang kedua, ada pengelola kinerja, mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan, serta memberikan umpan balik dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, pengelolaan hubungan tenaga kerja, membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antar manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Perencanaan sumber daya manusia. Penjelasan tentang pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada analisis tenaga kerja, dan juga ada perencanaan suksesi. Nah, yang pertama perencanaan strategis, mengintegrasikan tujuan organisasi dengan hubungan dan potensi sumber daya manusia yang diperlukan. Kedua, analisis tenaga kerja, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja saat ini di masa depan berdasarkan analisis dan tren pasar. Yang ketiga, perencanaan suksesi, mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi untuk mengisi posisi strategis yang akan datang. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Strategi dan praktik terbaik dalam merekrut dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta menjaga keadilan dan keberagaman. Ada 3 tahap. Yang pertama ada analisis pekerja, melakukan penilaian menyeluruh tentang tugas, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi tertentu. Yang kedua ada penyebaran lowongan, memasarkan lowongan pekerjaan melalui berbagai saluran seperti portal karir, media sosial, dan penempatan iklan. Yang ketiga, seleksi dan wawancara, melakukan proses seleksi yang objektif dan mencerminkan kebutuhan organisasi dengan mewawancara dan uji kompetensi. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pentingnya investasi dalam mengembangkan karyawan melalui program pelatihan yang relevan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Yang pertama ada pelatihan internal, menggunakan sumber daya internal untuk memberikan pelatihan langsung kepada karyawan. Kedua, pengembangan manajemen, mengidentifikasi potensi kepemimpinan dan mengembangkan karyawan menjadi pemimpin yang efektif. Dan yang terakhir ada pelatihan daring, mengadopsi platform pembelajaran daring untuk memberikan akses pelatihan yang fleksibel dan terjangkau. Ada juga evaluasi kinerja sumber daya manusia. Proses evaluasi kinerja yang efektif dalam memberikan umpan balik konstruktif dan memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pertama, penempatan tujuan SMART, mengartikulasikan tujuan yang spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk karyawan. Pengukuran kinerja, menggunakan metode pengukuran yang efektif dan relevan untuk menilai pencapaian karyawan terhadap tujuan.
Terakhir, ulasan kinerja, menyelenggarakan pertemuan untuk memberikan umpan balik dan mengembangkan kepada karyawan berdasarkan evaluasi pengelolaan kompensasi dan benefit sumber daya manusia. Strategi dan pengelolaan kebijakan kompensasi dan manfaat bagi karyawan untuk memastikan keseimbangan antara kepuasan karyawan dan keberlanjutan organisasi. Ada 3 struktur, yaitu menentukan kompensasi, menentukan gaji yang wajar dan kompetitif secara paket tunjangan yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Yang kedua, pengelolaan kesejahteraan, menyediakan manfaat yang melengkapi gaji karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti, dan program kebugaran. Yang ketiga, pensiun dan perencanaan masa depan, menyediakan program pensiun dan perencanaan keuangan untuk memastikan stabilitas masa depan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Aspek strategis, yaitu manajemen SDM berfokus pada perencanaan dan implementasi kebijakan serta strategi yang berkaitan dengan tenaga kerja untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, ada aspek administrasi. Manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan administrasi serta pengajian, manajemen kontrak kerja, dan perencanaan kapasitas karyawan. Yang ketiga, ada aspek pengembangan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan upaya pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta pengelolaan potensi dan kompetensi karyawan. Dan terakhir, aspek perubahan. Manajemen sumber daya memiliki peran penting dalam mengelola perubahan organisasi, termasuk restrukturasi, merger, atau integrasi perusahaan. Apa sih tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu? Yang pertama, ada menyediakan tenaga kerja berkualitas. Manajemen sumber daya bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Manajemen sumber daya berupa meningkatkan produktivitas karyawan melalui pelatihan, pengembangan, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, ada memelihara hubungan kerja baik. Manajemen sumber daya bertugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, menjaga kepatuhan terhadap hukum. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan merumuskan strategi rekrutmen dan pengembangan karyawan. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi, mencari kandidat yang sesuai, mengadakan seleksi, dan menentukan karyawan yang akan diterima. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan melalui program pelatihan, pengembangan karir, dan peningkatan kompetensi. Keempat, ada evaluasi kerja, mengukur dan mengelola kinerja karyawan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, manajemen hubungan kerja, mengelola hubungan antar manajemen dan karyawan, termasuk negosiasi, konflik, dan perundingan kolektif. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.